Sebelumnya marilah kita bersikap anjali menghormat pada guru yang telah membawakan dhamma pada kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba papassa akarana kusalasa upasampada Sajita pariyodapana Itam budana sasana. Selamat pagi Subihotu, Namo Buddhaya. Ya, itu tadi cuplikan atau kutipan ya. Kutipan yang biasa dipakai untuk peringatan Magha Puja. Kalau untuk Magha Puja sendiri sudah banyak atau sudah sering kita mendengarkan dhamma dari peringatan Magha Puja. Saya akan mengambil sedikit dari atau mengambil kata-kata dari kutipan tadi. Terjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan dan membersihkan batin. Inilah ajaran para Buddha. Kalau kita belajar karma yang pertama, kita hidup itu sebenarnya dari mana? Atau dari apa kita bisa lahir sebagai manusia? Nah, dari kutipan tadi, kira-kira kata apa yang menjadi poinnya? Dari apa itu? Dari perbuatan. Perbuatan ada dua, baik dan buruk. Jadi kalau tadi itu kan tidak melakukan segala bentuk kejahatan, senantiasa mengembangkan kebajikan. Kita terlahir menjadi manusia itu kan suatu buah dari kebajikan ya. Kita bisa lahir berarti kita ini ditopang dari kebajikan kita di masa lampau. Ketika kita lahir menjadi manusia. Kalau dari buah keburukan, mungkin kita tidak akan lahir menjadi manusia. Atau berada, kalau kita mengenal alam-alam, berarti kita lahir di alam di bawah manusia. Kira-kira gitu ya, setuju ya. Mulai dari situ berarti kekuatan kebajikan itu sangat luar biasa. Benar ya? Kita bisa lahir karena kekuatan kebajikan kita masing-masing. Kita bergantung, kita berkerabat, mewarisi dan sebagainya. Termasuk saat ini kita beruntung sekali karena kekuatan kebajikan kita di masa lampau, sehingga kita bisa lahir menjadi manusia. Berarti punya kebajikan yang cukup untuk lahir jadi manusia. Memang kebajikan itu ada yang sempurna, ada yang juga yang masih kurang sempurna. Lahirnya pun makanya menjadi ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Lah secara umum mungkin mendengar kata baik atau bajik itu sudah terlalu sering. Dan ajaran untuk berbuat baik itu pun juga sangat banyak. Tapi sebenarnya secara umum yang tidak mengenal ajaran agama pun berusaha ada yang juga berbuat baik. Nah, kira-kira motivasinya apa itu? Kalau kita mengenal Dharma kan kita berkaitan dengan sebab akibat. Kita mengerti tentang karakteristik kehidupan ini. Kalau yang nggak mengenal, kira-kira apa motivasinya? Kasihan. Ada lagi Pak Putu? Biar nanti hidup bahagia. Hidup bahagia. Mas Didi? Pesertanya sangat banyak, 3 aja ya dia. Kalau untuk saya, kalau misalnya orang berbuat baik tanpa dia memiliki agama, itu karena dia sudah pernah melakukan perbuatan baik dan mendapatkan hasil dari perbuatan baik. Iya, bagus sih. Jadi hampir sama ya, ketiganya hampir sama. Jadi ketika orang berbuat baik, itu bahasa umumnya itu kan untuk memperoleh berkah, gitu. Memperoleh kebaikan, memperoleh karunia, memperoleh pahala.
memperoleh timbal balik yang baik. Jadi itu yang paham. Tapi ada juga yang berbuat baik karena ikut-ikutan. Ya, ada yang juga ikut-ikutan. Nah, kebajikan atau kebaikan itu sendiri, kalau saya ngutip dari Wikipedia, itu arti kebajikan adalah kemuliaan akhlak. Jadi suatu kebajikan adalah tabiat atau sifat tertentu yang dianggap baik, sehingga dijadikan salah satu sendi keutamaan dan sikap budi pekerti yang baik. Itu dari Wikipedia. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebaikan atau kebajikan itu adalah kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung dan sebagainya. Itu yang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kebajikan ya, atau kebaikan. Lalu tadi malam kayaknya juga sudah diterangkan di Widyaloka. Apa definisi itu bajik dan apa itu definisi tidak bajik atau tidak baik? Pasti sudah paham ya, ketika. Tahu itu masih ingat ya? Bajik sesuai dengan pedoman nama. Sesuai dengan Tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. iya. Kayak sudah jamaah di sini. Jadi kalau secara umum kita mendefinisikan bajik atau baik itu kan ketika perbuatan itu bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan keduanya. Jadi 3 hal ya. Pertama untuk diri sendiri, karena kita nggak mungkin semuanya itu berbuat sesuatu berkaitan dengan orang lain. Ada sesuatu hal yang kita kerjakan sendiri dan itu berguna bagi diri sendiri. Contohnya, kita melihat sesuatu berantakan. Kalau mau marah, nah itu sesuatu yang merugikan diri sendiri. Berarti kita berbuat yang bermanfaat untuk diri sendiri adalah dengan tidak marah. Betul kan? Itu berarti hanya berguna secara individu, secara untuk diri sendiri. Artinya memilih jalan yang bermanfaat bagi diri sendiri. Jadi 3 hal, diri sendiri, itu contoh yang pertama. Yang kedua tentang berkaitan dengan orang lain. Yang ketiga, ketika bersama dengan orang lain itu adalah keduanya saling menguntungkan. Bahasa yang biologi, bahasa di IPA-nya kan simbiosis. Selanjutnya, dari definisi tadi, kalau di dalam agama Buddha tentang kebajikan itu tertuang di dalam apa? Tentang istilahnya dasar perbuatan bajik itu tertuang dalam. Ini kalau saya tidak keliru itu di Dasa Punya Kiryawatu. Pernah dengar waktu? Dasa Punya Kiryawatu. Dasa itu 10. Punya itu jasa atau baik atau bajik atau bermanfaat atau berguna. Itu punya. Kirya itu artinya melakukan. Dan watu itu adalah dasar atau hal atau cara. Jadi Dasa Punya Kiryawatu adalah 10 cara melakukan perbuatan bajik atau baik. Jadi bagi para umat Buddha itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan Dasa Punya Kiryawatu. Nah, 10-10-nya ini ada yang hafal? Ini kayaknya selalu sharing saja ini. Karena saya kan juga sama belajar dengan yang di sini semua. Dasa Punya Kiryawatu ada 10 dasar perbuatan bajik. Yang pertama adalah dana. Yang kedua, sila. Yang ketiga, bawana. Yang keempat, apacayana. Yang kelima, wiyawaca.
Yang keenam pati dana, yang ketujuh patanu modana, yang kedelapan dama sawana, yang kesembilan dama desana, yang kesepuluh dituju kama. Nah, kita pelan-pelan ini kayaknya saya panjang ini. Dari dana itu adalah memberi. Ya, dana itu memberi, beramal, membantu, ya semacam itulah ya. Dana saya kira semuanya sudah tahu. Dari sila, apa itu sila? Moralitas. Perbuatan bermula yang memiliki susila. Dari sila ini kan ada banyak macam kita ya. Dari Pancasila, Pancasila, Dasasila, terus Patimokkha sila. Mau ikut asik deh? Belum. Kemudian bawana. Pengembangan batin. Pengembangan ke arah yang bajik ya. Jadi mengembangkan batin ke arah yang bajik. Ini juga termasuk perbuatan bajik di ketiga. Yang keempat, apacayana. Ada yang tahu? Apacayana artinya berendah hati dan hormat. Dengan berendah hati dan hormat kelak akan lahir dalam keluarga yang luhur. Yang kelima, waya waca. Wiyawaca artinya berbakti serta bersemangat dalam melakukan hal-hal yang patut dilakukan. Itu wiyawaca. Misalnya kita datang ke wihara ini, tanpa nunda waktu itu kan sudah termasuk melakukan yang patut dilakukan. Terus yang keenam, patidana, pelimpahan jasa atau berbuat baik, berbagi kebahagiaan kepada makhluk lain. Yang ketujuh, patanu modana. Patanu modana itu hampir sama dengan mudita. Artinya bersimpati terhadap kebahagiaan makhluk lain atau orang lain. Itu patanu modana. Yang kedelapan, dhamma sawana. Dhamma sawana ini kalau saya mendapat referensinya itu mempelajari dan sering mendengarkan dhamma, bisa dikatakan diskusi juga. Lebih ke mendengarkan dhamma ya. Ya. Itu dhamma sawana. Kalau dhamma di sana menyampaikan atau menerangkan, menebarkan dharma. Yang ke-10 dituju kama. Artinya berbuat yang didasari pandangan hidup benar, dituju kama. Nah itu tadi ada 10 dasar perbuatan bajik yang perlu kita kembangkan atau yang tertuang dalam kitab kita. Bagaimana tentang perbuatan bajik apa saja tadi? Itu tadi ya, nggak usah dirangkai. Itu tadi 10 dasar perbuatan bajik yang patut kita kembangkan. Sebenarnya dari 10 dasar perbuatan bajik itu bisa kita lakukan dalam satu tempat. Mana itu? Wihara. Jadi kita yang datang ke sini itu sangat beruntung sekali, sangat beruntung sekali bisa berbuat bajik dari 10 hal yang menjadi dasar perbuatan bajik itu. Kalau kita datang ke wihara, benar ya? Yang pertama dari dana. Dana kita bisa berdana di sini. Yang kedua sila. Ketika berada di wihara, silanya pasti bagus. Paling enggak kita lebih menjaga sila. Yang ketiga bawana. Kita juga melakukan bawana, meditasi, pengembangan batin. Yang keempat apacayana, memberi hormat. Dari kita datang kita sudah memberi hormat pada guru yang telah membagikan dharma pada kita.
Yang kelima, wiyawaca, melakukan atau sesuatu yang patut dilakukan itu tadi. Kita datang ke wihara tanpa menunda waktu, itu sudah melakukan hal yang patut dilakukan. Yang keenam, patidana. Di akhir puja bakti selalu kita memberikan patidana, pelimpahan jasa kepada orang lain. Luar biasa ya kewira. Yang ketujuh, patamun modana. Kita juga senang ketika ada yang lain itu datang, mudita kita datang. Yang kedelapan, dhamma sawana. Kita sama-sama mendengarkan dharma. Yang kesembilan, dhamma desana. Jadi satu orang aja. Yang ke-10 itu dituju kama. Berarti pandang hidup kita sudah mengarah ke yang benar. Jadi dari 10 dasar perbuatan bajik ini, kita datang ke wihara, paling tidak 9 kita sudah dapat. Tinggal 1, nunggu waktu. Ya kan? 10 sudah dapat. Berkaitan dengan manfaat dari kebajikan tadi ternyata sangat luar biasa ya. Sababapasa akar nangkusala upasam pada sajita parioda panang etang budana sasanang. Dengan mengembangkan kebajikan tadi begitu besar ternyata manfaatnya. Termasuk kita lahir di dunia ini juga karena memetik buah kebajikan kita di masa lampau. Jadi bahasa yang ingin saya sampaikan itu ternyata itu kita hidup dari kekuatan kebajikan. Dari kekuatan kebajikan yang telah kita lakukan. Atau dari bahasa yang mungkin sering didengar adalah dari karma kita. Itu. Ini saya juga akan mengambil cerita bagaimana kekuatan kebajikan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mengambil dari Wisaya Jataka. Saya seringnya mengambil Jataka itu. Karena dengan flashback masa lalu, saya melihat itu kita bisa mengetahui karakter tentang kehidupan ini bagaimana. Jadi kisahnya, pada saat itu sang guru menyapa Anatapindika dengan berkata, orang bijak di masa lampau, upasaka tetap memberi dharma, menolak permintaan dari Saka Raja Dewa yang berdiri melayang di angkasa dan mencoba untuk menghalangi orang bijak itu dengan berkata, jangan berikan dharma. Agak ya. Jadi Saka ini datang kepada Wisaya untuk tidak memberikan dharma. Tapi orang bijak itu menolak untuk tidak memberikan dharma. Nah, ini cerita lengkapnya. Jadi pada zaman dahulu Brahmadatta berkuasa di Benares, Bodhisatta itu terlahir menjadi saudagar bernama Wisaya. Kekayaannya 800 juta. Dia selalu menjalankan sila. Dari menjalankan sila dia senang atau gemar berderma. Dia membangun 4 balai distribusi dana di ke-4 penjuru kota. Jadi kalau saya membayangkan itu 4 balai distribusi dana itu ada di ke-4 arah mata angin. Saya bayangannya begitu. Jadi di ke-4 itu masuk kota. Terus 1 lagi balai dana di tengah kota. Jadi dari 4 terus ada di tengah 1. Dan biasanya 1 lagi juga ada di depan pintu rumahnya. Jadi berderma ketika menjadi sangat kaya, jadi 4 balai derma plus 2 di tengah kota dan depan pintu. Berarti ada 6. Setiap hari ada 600.000 orang datang meminta.
makanan bodhisatta sama seperti makanan yang dimakan oleh orang-orang yang datang meminta. Ketika ia demikian menggemparkan India dengan pemberian dermanya, kediaman Dewa Saka bergetar dan tahta marmer kuning Raja Dewa menjadi panas. Saka bertanya, saya ingin tahu siapa yang membuatku turun dari tahtaku di surga ini. Luar biasa ya. Kekuatan kebajikan sampai menggetarkan tahtanya Dewa Saka. Akhirnya dengan kekuatannya Dewa Saka, dia menemukan bahwa ini adalah dari perbuatan derma Wisaya yang berada di mana-mana tadi. Kemudian Dewa Saka ini berpendapat atau istilahnya berpikiran, menurutku dengan pemberian dermanya ini ia akan membuatku turun tahta dan membuat dirinya menjadi Saka. Akan kuhancurkan kekayaan dan kubuat ia menjadi orang miskin sehingga ia tidak bisa lagi memberikan derma. Maka Saka menghilangkan minyak, madu, air, gula, dan sebagainya. Bahkan semua harta kekayaan, juga para pelayan dan pekerja. Orang-orang yang tidak lagi mendapatkan derma datang kepadanya berkata, Tuan, ketika pemberian derma di balai terhenti, kami tidak menemukan apapun di tempat yang Anda bangun itu. Kemudian orang bijak tadi Wisaya berkata, kalau begitu ambil uang saja. Katanya jangan menghentikan kegiatan berdana. Ia pun manggil istri dan meminta untuk tetap memberikan derma. Istrinya mencari seisi rumah dan tidak menemukan uang sekeping pun. Kemudian berkata kepadanya, Tuanku, tidak ada lagi harta benda yang ditemukan selain pakaian yang kita kenakan ini, seisi rumah sudah kosong. Jadi istrinya berkata demikian. Sampai berdana itu habis-habisan. Tapi ini tetap tidak kalah dengan kondisi. Jadi tetap semangat untuk memberi derma. Ketika membuka 7 ruangan tempat penyimpanan harta, mereka tidak menemukan apapun. Yang terlihat berada di sana hanyalah saudagar itu dan istrinya. Tidak ada pelayan ataupun pekerja lagi. Bodhisatta kemudian berkata kepada istrinya, Istriku, kita tidak mungkin menghentikan pemberian derma ini. Carilah lagi seisi rumah sampai menemukan sesuatu. Kala itu seorang pemotong rumput meninggalkan arit, galah, dan tali untuk mengikat rumput di depan pintu rumah saudagar itu. Nah, kira-kira terbayang apa yang akan dilakukan. Kemudian istri saudagar itu menemukan benda itu dan berkata, Tuan, inilah yang dapat kutemukan. Membawa benda-benda tersebut dan memberikan kepada suaminya. Jadi ada arit, galah, dan tali yang tertinggal di depan rumahnya. Jadi seorang pencari rumputnya. Kemudian itu diberikan kepada Wisaya. Lalu Bodhisatta berkata, Istriku, selama ini saya tidak pernah memotong rumput, tetapi hari ini saya akan memotong rumput dan membawa, kemudian menjualnya. Dengan cara inilah dapat kujalankan lagi pemberian derma itu. Jadi dengan perasaan takut untuk berhenti memberikan derma, ia membawa sabit, galah, dan tali itu pergi ke luar kota ke tempat yang banyak rumputnya, memotong rerumputan dan mengikatnya ke dalam 2 ikatan. Jadi Bodhisatta ini mencari rumput dan mengikat dalam, karena kalau pakai galah biasanya depan sama belakang.
Nah, ketika mendapatkan rumput itu dijual ke kota, satu ikatan akan diberikan untuk sebagai derma. Satunya lagi dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Pada saat itu, ketika sudah dibawa kota dan menjual rumput itu, kemudian memberikan uang atau hasil dari menjual rumput tadi kepada para pengemis. Jadi mendapat 2 keping kan, 2 keping uang, 1 keping diberikan kepada pengemis. Tetapi karena pengemis itu ternyata banyak, yang lain itu juga meminta untuk diberikan dharma. Karena berulang-ulang berkata, akhirnya Bodhisatta pun memberikan setengahnya lagi untuk pengemis. Akhirnya Bodhisatta ini pulang dengan tidak membawa uang. Jadi pada hari itu ia bersama istrinya melewatinya dengan tidak makan. Mereka melewati hal tersebut selama berapa hari? 6 hari tanpa makan. Jadi berulang-ulang mencari rumput, berikan untuk derma, ada yang minta kasih lagi, jadi pulang tidak makan selama 6 hari. Ya karena masih manusia biasa. Pada hari yang ke-7, ketika mencari rumput demikian tadi, tidak lama setelah matahari bersinar tepat di atas kepalanya, kemudian kepalanya mulai terasa berputar-putar dan akhirnya ia terbaring jatuh dan tak sadarkan diri dengan rumput berserakan. Ini masih manusia biasa ya. 6 hari, di hari ke-7 sudah gak kuat, jatuh. Kala itu Saka sedang mengawasi apa yang dilakukan Wisaya. Segera setelah sampai di tempat Wisaya berada, ia berdiri melayang di udara. Raja Dewa itu mengucapkan bait berikut. Wisaya, dulu Anda memberikan derma, dan disebabkan oleh pemberian derma ini pula Anda kehilangan semua kekayaanmu. Oleh karena itu berhentilah sekarang. Jangan lagi memberikan derma, dan Anda akan hidup di tengah-tengah kebahagiaan yang tersisa. Ini dari Bima Saka, karena takut tahtanya turun, menghentikan pemberian derma, terus menyarankan demikian itu. Lalu apa jawab Bodhisatta? Jawab Bodhisatta mendengar perkataan itu, bertanya dia, siapa Anda? Saya adalah Dewa Saka. Kemudian Bodhisatta membalas itu dengan berkata, dengan berdana, memberikan derma, menjalankan sila, melakukan laku uposatha, dan memenuhi 7 sumpah atau tekad, Dewa Saka mendapatkan kedudukannya sebagai Raja para Dewa. Sekarang Anda malah melarang pemberian derma, yang sebelumnya telah membuatmu memperoleh kejayaan seperti ini. Anda telah melakukan suatu keburukan atas hal yang seharusnya terjadi. Dan setelah berkata demikian, ia mengucapkan bait berikut. Tidaklah benar jika perbuatan yang buruk harus menodai kehormatan seorang yang bajik. Wahai yang memiliki 1000 mata, Andalah yang menjaga kami dari perbuatan buruk, bahkan di saat kami lengah. Jadi Bodhisatta mengingatkan, dulu Dewa Saka itu bisa menjadi berkedudukan menjadi Dewa Saka atau menjadi Raja para Dewa itu kan karena perbuatan bajik. Tapi kenapa kok sekarang malah melarang? Bahkan dulu yang menjaga kami dari untuk tidak menodai perbuatan bajik. Suatu pertanyaan dari Bodhisatta ya.
Lanjutnya dari perkataan Bodhisattva tadi, janganlah biarkan kekayaan itu habis karena orang bajik yang tak berkeyakinan untuk kesenangan pribadi atau keuntungan diri sendiri, melainkan haruslah senantiasa digunakan untuk meningkatkan tabungan kebajikan. Kereta kedua yang melewati jalur yang sebelumnya telah dilalui dengan baik oleh kereta pertama akan berjalan tanpa hambatan. Demikian kami lakukan selama kami masih hidup. Tidak akan kami hentikan pemberian derma ini. Baik tadi kan menceritakan bahwa kekayaan yang dihabiskan untuk diri sendiri itu tidak akan memperoleh keuntungan. Tapi kekayaan yang senantiasa untuk digunakan untuk meningkatkan tabungan kebajikan itu kekayaan yang menguntungkan. Terus kemudian bahasa tentang kereta itu adalah jalan yang pernah dilewati untuk menjadi dewasaka itu dengan berbuat kebajikan. Itu sudah terbukti. Nah, yang kedua tinggal mengikuti saja, lebih mudah bahasanya gitu. Tidak berhasil menghentikan saudagar itu untuk memberikan derma, Saka kemudian menanyakan mengapa ia memberi derma. Nah, akhirnya Saka bertanya, sebenarnya kok tidak mau menghentikan derma itu karena apa? Menurut Saka yang di awal tadi kan berpikiran ini pasti akan menurunkan tahtanya. Kemudian Bodhisattva berkata, bukan untuk mendapatkan kedudukan sebagai Saka atau sebagai Brahma, melainkan untuk mencapai kesadaranlah saya memberikan derma. Wah, bagus ya. Jadi untuk keluaran kesadaranlah. Kesadaran artinya pencapaian kebudayaan. Benar ya? Buddha itu artinya kan yang sadar, yang bangun, yang penuh kesadaran tadi. Jadi dia memberikan derma bukan untuk menjadi berkuasa di surga atau menjadi raja dewa, tapi yang lebih luhur lagi adalah mencapai kebahagiaan tertinggi atau kesadaran tertinggi atau nibbana. Itu yang ingin dicapai atau yang menjadi tujuan berdermanya, keluhuran tertingginya di situ. Salah persepsi berarti ya pertama ya. Dikiranya mau menggantikan kekuasaan, ternyata tidak. Lalu apa yang dilakukan Saka? Saka yang bersukacita setelah mendengar perkataannya tersebut mengusap punggung Bodhisattva dengan tangannya. Pada saat bersamaan itu pula kebahagiaan mengisi seluruh tubuh Bodhisattva. Dengan kesaktiannya Saka mengembalikan seluruh kekayaan Bodhisattva. Saudagar besar, kata Saka, mulai hari ini berikanlah derma setiap hari dengan membagikan 1.200.000 bagian. Setelah menciptakan harta kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam rumah saudagar itu, Saka kemudian berpamitan dengan segera kembali ke kediamannya sendiri. Endingnya luar biasa ini. Setelah habis sampai pingsan, sampai gak sadar, tapi tekadnya yang sangat luar biasa, tekad yang teguh untuk tetap berbuat bajik meskipun didera kondisi yang sulit ya. Kita mungkin ya adalah ini Bodhisattva itu suatu hal yang perlu kita contoh, perlu kita tiru bagaimana kalau bertekad itu tanpa ada patahnya, maju terus. Akhirnya membuahkan hasil yang sangat berlimpah. Nah, jadi sebenarnya kalau saya melihat itulah dasar atau itulah yang menjadi kekuatan kita dalam kebajikan.
Semakin kita berupaya atau semakin tumpukan kebajikan kita semakin banyak, yang lain itu pasti akan mengikuti. Artinya kekuatan kebajikan itu bisa kita pakai untuk apapun. Ini adalah satu kisah. Sebenarnya ada dua kisah, tapi ini jadi panjang nanti. Kalau yang kisah kedua itu tentang Ayu Kuta Jataka. Dua kisah ada apa ya? Yang pertama tentang kekuatan kebajikan bagaimana berjudulnya. Yang kedua ini ceritanya ketika Bodhisatta itu terlahir sebagai putra dari permaisuri raja. Kemudian ketika rajanya sudah meninggal, Bodhisatta ini mengumumkan dengan genderang bahwa pada saat itu ya, orang-orang itu mengabdikan diri dengan memuja dewa-dewa. Nah, bagaimana mengabdi dengan dewa-dewa? Biasanya pada saat itu kan dengan mengorbankan persembahan, menyembelih kambing, domba dan lain sebagainya. Itu yang banyak terjadi dan saat ini pun ya masih ada yang terjadi. Tapi ketika saat itu ayahnya atau rajanya meninggal, kan kemudian Bodhisatta menggantikan tahtanya. Mulai dari saat itu Bodhisatta mengumumkan tidak boleh ada lagi makhluk-makhluk hidup yang dibunuh untuk dijadikan korban persembahan. Itu juga suatu perbuatan bajik. Artinya menolong makhluk lain. Tapi dengan seperti itu, apa yang muncul? Efek lain yang muncul ketika korban itu tidak ada. Para yaksa menjadi sangat marah dan Bodhisatta karena marah dengan Bodhisatta karena kehilangan persembahan-persembahan mereka. Lalu mereka atau para yaksa ini setelah berkumpul, bangsa-bangsa yang sejenis mereka di Himalaya, kemudian mereka mengutus mengutus yaksa yang kejam untuk membunuh Bodhisatta. Lalu utusan ini, yaksa ini pergi mengambil onggokan besi yang menyala-nyala berbentuk seperti kubah, berpikir untuk menghantam Bodhisatta dengan satu lemparan segera setelah melewat penggal tengah malam hari. Jadi yaksa tersebut datang melayang tepat di atas ranjang Bodhisatta. Saat itu tahta Dewa Saka menjadi panas. Kenapa menjadi panas? Karena kekuatan kebajikan tadi. Karena di Bodhisatta itu kan mengumumkan untuk tidak membunuh atau menyembelih kakinya. Kebajikan ini membuat tahta Dewa Saka pun bergetar atau panas. Jadi ketika mau dibunuh oleh yaksa, Saka ini turun. Jadi pada saat itu juga Saka ini dengan membawa halilintar di tangannya berada di atas yaksa. Jadi Bodhisatta diranjang, di atasnya ada yaksa, di atasnya lagi ada Saka yang membawa halilintar. Kemudian Bodhisatta pada saat itu kan terbangun ya. Bodhisatta bertanya ketika melihat yaksa itu, ada apa gerangan ia berdiri sini? Apakah melindungiku atau membunuhku? Kemudian Bodhisatta dengan mengucapkan syair, mengapa Anda berdiri melayang di udara, wahai yaksa, dengan onggokan besi yang besar itu di tanganmu? Apakah Anda hendak melindungiku dari segala bahaya atau dikirim untuk menghabisiku? Pada saat itu Bodhisatta tidak melihat Saka, ia hanya melihat yaksa saja. Karena takut dengan Dewa Saka, yaksa tidak berani menghantam Bodhisatta dengan onggokan itu. Setelah mendengar kata-kata Bodhisatta, yaksa berkata, Paduka, saya berdiri di sini bukan untuk menjagamu, melainkan saya datang dengan maksud menghantam dirimu dengan onggokan besi yang menyala-nyala ini.
Tetapi karena takut dengan Dewa Saka, saya tidak melakukannya. Kekuatan kebajikan ternyata luar biasa. Ditolong para dewa. Kemudian jaksa itu tadi menjelaskan maksudnya tadi dengan bait ini. Saya berada di sini sebagai utusan jaksa. Saya datang untuk menghancurkanmu, tetapi onggokan besi menyala-nyala yang kubawa ini akan sia-sia saja menghantam kepala yang dilindungi oleh indra. Bahasanya kan indra atau saka tadi. Setelah mendengar ini, Bodhisatta mengucapkan bait berikut ini. Jika Dewa Indra Sujampati yang berkuasa di alam surga, Raja para dewa, berkenan menjadi penyebab kemenanganku, meskipun dengan raungan yang sangat seram, makhluk-makhluk halus memecah langit, tidak ada setan yang mempunyai kekuatan untuk menakutiku. Biarlah para pisaca yang kotor mengoceh semaunya, mereka tidaklah sebanding dalam sebuah pertarungan yang demikian. Jadi kekuatan kebajikan itu ternyata bisa melindungi kita. Ya. Dengan kondisi tadi akhirnya membuat yaksa itu pergi melarikan diri. Nggak jadi bunuh. Melarikan diri, dan setelahnya Dewa Saka memberikan pesan kepada Sang Mahasatwa, Paduka jangan takut, mulai saat ini kami akan melindungimu. Saka kemudian langsung pergi kembali ke kediamannya. Nah, kekuatan kebajikan ternyata ketika kuatnya sangat tinggi. Di dalam cerita itu banyak dikisahkan tahta Dewa Saka itu bergetar atau menjadi panas. Tahta marmer kuning, guys. Dengan kekuatan kebajikan ternyata ada dewa yang melindungi. Dengan kekuatan kebajikan ternyata tadi harta kekayaanmu berlimpah kembali. Itu baru 2 contoh. Sebenarnya kekuatan kebajikan itu sangat luar biasa. Seperti di awal tadi, kita hadir di dunia ini juga karena perbuatan kebajikan kita masing-masing. Luar biasa. Kalau bukan karena kekuatan kebajikan, mungkin kita tidak bertemu di sini. Jadi manfaat luar biasanya dari kebajikan ini, kita harus benar-benar yang kita dari belajar ini mana atau yang sebenarnya harus kita kembangkan. Kayak di kutipan tadi, tidak melakukan perbuatan buruk itu bahasanya itu pasifnya, aktifnya itu dengan mengembangkan kebajikan. Dari kutipan tadi kan sudah sangat terlihat kekuatan kebajikan ini luar biasa, dan masih banyak lagi sih sebenarnya contoh-contoh. Kalau di saya pernah baca itu di Divine Mantra. Jadi dengan Divine Mantra itu tentang metta, karuna, mudita, upekkha. Itu juga suatu perbuatan bajik juga kan. Dengan metta, karuna, mudita, upekkha. Jadi dengan di situ dijelaskan kalau dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya itu, ketika kita perbuatan bajik dengan itu, ini kalau saya menangkapnya itu, kita dilindungi para dewa, mudah mencapai samadhi, berpenampilan lebih cerah, tidak mempan api, racun, senjata, bila meninggal dan bila belum mencapai kebebasan tertinggi,
terlahir di alam Brahma, terbebas dari permusuhan dan hidup bahagia. Banyak hal, termasuk kesejahteraan di dalam kehidupan saat ini, itu juga hasil dari perbuatan baik. Benar gak? Mungkin itu yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana kekuatan kebajikan yang ternyata menjadi penopang atau pengkondisi kehidupan kita saat ini dan kehidupan berikutnya sebelum terbebas dari pusaran kelahiran dan kematian. Semoga dengan jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama kita berada di wihara ini menjadi pendorong, menjadi penopang untuk pencapaian kebebasan luhur kita, yaitu Nibbana. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.